penyampai satu opini di sini. Langsung aja guys, di usianya yang ke-40, seorang penulis, komedian dan sutradara, Raditya Dika, membagikan sesuatu yang sangat personal. Sebuah refleksi dari perjalanan hidupnya. Ia merangkumnya dalam 40 pelajaran berharga. Karena itu, mari kita selami bersama intisari paling mendalam dari 40 pelajaran hidup tersebut. Pelajaran yang tidak hanya relevan untuk mereka yang mendekati usia 40, tapi untuk kita semua. Di setiap jenjang usia, bagian 1, tentang diri dan kreativitas. Pelajaran pertama yang paling kuat adalah tentang penerimaan diri. Radit menekankan, tidak apa-apa menjadi aneh. Apa yang dulu dianggap sebagai kekurangan, seperti kegemarannya membaca di perpustakaan, justru menjadi kekuatan yang membentuk keunikan karyanya. Sebuah pengingat bahwa di dalam perbedaan tersimpan otentisitas. Dalam dunia kreativitas, ia mengajarkan bahwa ide itu tidak perlu diciptakan dari kekosongan. Ide ada di sekitar kita, menunggu untuk ditangkap. Kuncinya adalah kebiasaan untuk selalu mencatatnya, karena dari mereka seringkali muncul perspektif yang paling murni dan tak terduga. Dan yang menarik, ia menyarankan kita untuk tidak hanya belajar dari para ahli, tapi juga dari para pemula. Bagian 2, tentang produktivitas dan waktu. Bagaimana dengan waktu? Sebuah kutipan menohok darinya adalah, waktu itu diciptakan, bukan dicari. Untuk tugas-tugas besar yang terasa mustahil, solusinya sederhana, cicil, pecah menjadi bagian-bagian kecil. Hindari bergosip, sebuah aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa selain energi negatif. Dan ketika rasa takut menghalangi, ia percaya bahwa cara termudah untuk menjadi berani adalah dengan membekali diri dengan pengetahuan. Ketakutan seringkali lahir dari ketidaktahuan. Bagian 3, tentang hubungan dengan sesama. Ia juga mengingatkan kita untuk berhenti mencari validasi dari luar. Dunia tidak sedang memperhatikan kita sedetail yang kita kira. Maka, kenakanlah apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang membuat orang lain terkesan. Konsep minimalismenya bukan tentang menjadi pelit, tapi tentang memastikan bahwa setiap kepemilikan kita memiliki makna. Hidup adalah perlombaan yang tidak akan pernah bisa kita menangkan. Karena setiap orang memulai dari garis start yang berbeda. Dan investasi terbaik bukanlah saham yang bergejolak, melainkan buku. Membaca buku adalah jalan pintas untuk menyerap pengalaman dan pemikiran orang lain selama bertahun-tahun. Dalam hubungan yang lebih dalam, kuncinya adalah komunikasi. Jangan pernah membiarkan masalah kecil berlarut-larut. Segera bicarakan sebelum ia membesar menjadi bom waktu. Bagian 4, tentang filosofi hidup, uang, dan kebahagiaan. Kita memasuki bagian yang lebih dalam. Kita belajar tentang filosofi hidup. Salah satu sumber utama ketidakbahagiaan, menurutnya, adalah membandingkan diri dengan orang lain. Lalu, bagaimana dengan uang? Ia memandangnya sebagai alat untuk membeli waktu. Karena di dalam proses itulah, kebahagiaan yang sesungguhnya seringkali ditemukan. Dari 40 pelajaran tersebut, sebuah benang merah bisa kita tarik. Tentang pentingnya menjadi diri sendiri, tentang menghargai proses, tentang terus belajar, dan menemukan makna bukan dari validasi luar, tapi dari dalam diri dan orang-orang yang kita cintai. Pada akhirnya, perjalanan hidup adalah tentang menikmati prosesnya, bukan hanya terpaku pada tujuan akhir. Semoga opini ini bisa memberikan percikan inspirasi untuk kita semua. Penyampai satu opini, undur diri.